Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifah Bazlina dari SDN Lewi Gajah Mandiri 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai cara penggunaan aplikasi penilaian Agpai Digital. Setelah Bapak dan Ibu mendownload aplikasi penilaian Agpai Digital, silahkan Bapak dan Ibu login. Kemudian setelah login, maka tampilan yang muncul pertama adalah tampilan beranda. Nah, seperti ini ya. Di sini kita bisa melihat banyak sekali soal yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru se-Indonesia. Di sini kita bisa melihat contohnya ini ada Ibu Ranita membuat soal kelas 6 SD dengan levelnya LOTS ya, Low Order Thinking Skill. Dan di sini tentang menerima kode dan kodar. Kita lihat, nah di sini sudah banyak ternyata soalnya yang telah dibuat. Maka kita sebagai guru bisa mengadopsi dari soal-soal yang telah dibuat oleh teman-teman kita. Atau kita juga bisa membuat soal sendiri. Nah, cara membuatnya mudah sekali ya Bapak Ibu. Tinggal klik di sini tanda tambah. Nah, kemudian klik kelas yang mau kita buat soalnya. Misalnya saya akan membuat soal kelas 5 SD dengan kompetensinya levelnya masuk ke level 2 misalnya ya. Nah, kemudian kompetensi dasarnya diketikkan saja. Misalnya saya akan menggunakan kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami makna Quran surat Al-Ma'un. Nah, kemudian materinya misalnya pesan pokok Quran surat Al-Ma'un. Nah, indikatornya dituliskan, indikator yang akan dicapai dengan soal ini adalah apa ya, kita tuliskan saja. Di sini misalnya melalui teks cerita siswa mampu memahami pesan pokok Quran surat Al-Ma'un. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu tinggal klik saja lanjut. Nah, di sini ada tanda tambah butir soal, diklik saja. Kemudian Bapak dan Ibu mau membuat soalnya soal apa? Misalnya soal pilihan ganda, diklik saja yang pilihan ganda. Nah, di sini klik atau ketikkan soal yang akan Bapak dan Ibu buat. Kalau Bapak dan Ibu sudah membuat sebelumnya di Word, bisa tinggal di copy dan paste seperti saya ini ya. Contoh dipastekan saja. Nah, setelah soalnya diketikkan, kemudian kita masukkan pilihan gandanya, jawabannya. Yang pertama misalkan ke 4 misalnya di sini. Nah, kemudian tambah butir jawaban. Untuk jawaban A 4, jawaban B 5 misalnya ya di sini. Terus jawaban C-nya 6. Jawaban D-nya 7. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih kunci jawaban yang betulnya yang mana. Misalkan jawabannya itu adalah 6. Nah, tinggal diklik saja ya tanda checklistnya. Berarti kalau sudah berwarna hijau, kunci jawabannya adalah yang C, 6. Nah, setelah itu kalau Bapak dan Ibu mau membuat soal baru, tinggal diklik tambah butir soalnya. Klik lagi pilihan ganda. Misalnya di sini soal yang keduanya, Quran surat Al-Ma'un menjelaskan tentang ciri-ciri
titik-titik. Nah, pilihan gandanya jangan lupa dituliskan. Misalnya di sini perusak agama. Tambah lagi butir jawabannya ya. Kemudian di sini misalnya pengkhianat. Tambah lagi butir jawabannya di sini. Dan di sini juga ditambahkan lagi sampai poin D ya. Di sini misalnya pendusta agama. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu pilih kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya misalnya yang D. Nah, di sini kita sudah mencoba untuk membuat 2 soal ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu kalau mau menambahkan soal berikutnya tinggal tambah butir soal seperti tadi. Nah, jika dirasa sudah cukup soalnya kemudian klik lanjut ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa klik terbitkan. Nah, tunggu sebentar. Di sini ada tulisan berhasil menerbitkan soal. Kita refresh ya, tarik ke bawah. Kita lihat apakah sudah masuk soal yang telah kita buat. Oh, ternyata soalnya sudah masuk ya. Nah, tadi kita kan membuat 2 soal, di sini sudah masuk soalnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa menyebarkan soal ini kepada peserta didik. Nah, caranya Bapak dan Ibu membuat dulu yang namanya paket soal. Caranya klik tanda tambah yang di tengah ini yang ada tulisan 0 ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu klik kelasnya, kelas 5 SD tadi ya, kemudian kompetensinya pengetahuan. Nama kegiatan penilaiannya juga bisa dipilih. Jika Bapak dan Ibu membuat soal penilaian harian, maka klik penilaian harian. Begitu pula jika membuat PTS, tinggal diklik saja yang penilaian tengah semester ya. Nah, kita buatnya penilaian harian. Topiknya misalnya tuliskan saja tema dari materi kita. Ayo membaca Surat Al-Ma'un. Nah, di sini tahun pelajarannya bisa dipilih juga ya, diketik saja. Kemudian semesternya dipilih, semester gasal atau semester genap. Nah, setelah itu klik lanjut. Nah, di sini ada bacaan soal masih kosong. Silahkan klik tambah soal. Bapak dan Ibu klik saja tambah soalnya. Di sini kita bisa menggunakan soal yang telah kita buat tadi, atau kita juga bisa mengambil dari soal yang telah dibuat oleh teman-teman kita, oleh guru-guru se-Indonesia tadi ya. Nah, Bapak dan Ibu misalnya kita pilih yang telah kita buat saja. Nah, Bapak dan Ibu tinggal klik pilih soal 1 misalnya ya. Kemudian soal yang kedua, oh yang ini saja, pilih soal 2. Kemudian di sini ada juga nih yang tentang surat Al-Ma'un, kita cari di sini disortir dulu kelas 5 SD. Siapa tahu ada teman-teman kita yang sudah membuat tentang Al-Ma'un. Oh, di sini ada nih. Kita klik pilih soal. Oh, ditambahkan. Oke, selesai nih. Di sini ada tanda 3 berarti Bapak dan Ibu sudah memilih 3 soal, ya. Kalau dirasa kurang tambahkan lagi. Misalnya supaya banyak ya, soalnya misalnya mau 5 soal, nah sudah 4, kemudian sudah 5, disesuaikan dengan yang ingin kita buat ya, soalnya mau berapa soal. Nah, setelah itu tinggal klik saja lanjut di sini di atas. Nah, setelah selesai Bapak dan Ibu klik tambah soal tadi sudah ya. Nah, di sini kita ternyata sudah semua nih, sudah ada 5 soal. Setelah selesai klik saja lanjut di sini ya. Kemudian apakah Anda yakin akan diterbitkan? Jika Bapak dan Ibu sudah yakin soalnya dan kunci jawabannya juga, maka klik terbitkan. Nah, setelah itu tunggu sebentar sampai paket soalnya berhasil dibuat.
Nah, ternyata paket soalnya sudah berhasil dibuat. Kita bisa melihatnya dari mana? Lihat di profil kita, klik yang ada tanda foto di bawah ini ya. Diklik saja di sini. Oh, ternyata sudah ada yang dibuat di sini nih, sudah ada 2 paket soal. Nah, caranya untuk membagikan kepada peserta didik kita klik tanda titik 3 ini. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal klik saja yang bagikan ke siswa. Kalau dirasa sudah betul, kalau misalkan aduh tadi ada yang salah, tinggal diklik edit saja ya. Nah, kita bagikan ke siswa. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan untuk waktunya. Jadi anak-anak misalkan mengerjakan di batas waktunya hanya dalam waktu 1 jam misalnya, atau hanya dalam waktu setengah jam. Kita tuliskan di sini timernya dalam menit ya Bapak dan Ibu, berarti kalau kita setengah jam 30 saja, dituliskan angkanya saja. Nah, setelah itu kita aktifkan tanggal berlakunya. Kapan nih soal ini bisa dikerjakan oleh peserta didik kita? Kita bisa mengakses di sini tanggalnya, misalkan tanggal hari ini 19 Februari tahun 2021. Udah oke saja ya. Ini diklik saja. Nah, jamnya jam berapa mulai bisa diaksesnya? Misalkan mulai dari jam 8 malam. Misalnya ya, dari jam, di sini diputar saja ya, jam 20 berarti ya. Kita mengaksesnya misalkan dari malam hari atau mau dari pagi-pagi, berarti tinggal diputar saja, misalkan dimulainya jam 8 pagi. Iya, tinggal di sini sudah selesai jam 8. Sampai jam berapa Bapak dan Ibu? Misalkan kalau untuk anak SD biasanya di saya tidak waktunya bisa sampai malam, karena ada beberapa anak yang tidak punya handphone ya, jadi menunggu orang tuanya selesai bekerja. Jadi misalkan waktunya sampai besoknya, misalnya tanggal 20. Nah, jamnya misalkan batas waktunya sampai jam 8 malam. Nah, klik saja. Setelah itu, ketikkan kode kelasnya. Kode kelasnya misalkan PAI PH6. Nah, penilaian harian 6. Tulis sesuatu untuk murid di sini. Ini contohnya ada di bawah ya. Perhatikan soal dengan baik. Kita bisa menuliskan sesuai keinginan kita. Misalkan silahkan kerjakan soal dengan baik dan benar misalnya ya. Nah, setelah itu klik saja bagikan Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada kotak biru, silahkan salin kode soal berikut. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk di copy ya. Di sini diklik kopinya ya. Nah, di copy. Baru diklik OK. Jangan lupa di copy dulu kodenya, baru klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal mempastekan di WA Bapak dan Ibu ya. Dipaste saja di WA kode yang tadi, tinggal kita kirimkan kode yang tadi kepada peserta didik. Nah, jika nanti peserta didik telah mengerjakan soal yang kita berikan, maka kita bisa melihat hasilnya di sini Bapak dan Ibu, yang garis 3 ini di bawah. Nah, di sini oh sudah ada yang mengerjakan soal dari kita. Di sini nih kita bisa klik saja. Nah, di sini muncul siswanya yang sudah mengerjakan. Oh, ada yang namanya Alba nih, nilainya 100. Oh, kita juga bisa melihat di mana saja anak tersebut, misalkan ada yang salah menjawab gitu ya. Kita bisa tahu. Nah, nanti kalau sudah banyak, nanti akan muncul nama-namanya. Kemudian kita juga nanti bisa mendownload Excel-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi kita merekap nilainya itu lebih mudah, karena kita hanya tinggal mendownload saja. Begitu. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu mengenai penilaian mengenai penilaian AGPAI digital ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.